Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gilang Gumilar dengan NIM 19886206145. Semester 4 non-reguler di Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran bersama dosen mata pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Ramdan Witarsa, MMPD, di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini, saya akan membahas tentang materi hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, pada materi ini saya mengambil dari buku Mendesain Model Pembelajaran. Nah, buku ini saya dapat dari salah satu perpustakaan universitas saya, yaitu Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Bagi teman-teman yang ingin meminjam atau mencari buku ini, bisa dicari di perpustakaan daerah atau perpustakaan yang ada di universitasnya. Dan juga bisa dicari di Gramedia atau toko-toko buku lain di daerahnya. Nah, buku ini ditulis oleh Priyanto Ibnu Badar Al-Tabani dan dicetak pada tahun 2014. Nah, cetakan kedua dikeluarkan juga tahun 2015. Buku ini memuat isi halaman sampai dengan 313 halaman. Pada buku ini juga ada 14 bab materi-materi yang telah disajikan. Karena saya membahas tentang materi hakikat belajar dan pembelajaran, mari kita buka di daftar isinya. Nah, masuk ke bab 2, yaitu model pembelajaran dan teori belajar yang mendukungnya. Pada bagian A, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Bagi teman-teman, silahkan disimak. Di dalam dunia pendidikan, pasti banyak hal yang mempertanyakan beberapa yang terkait dengan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada dasarnya, hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran itu mempunyai hakikat yang berbeda. Bahwasannya, hakikat belajar adalah suatu proses di mana siswa atau seorang individu melakukan pengamatan atau memahami apa yang ada di sekitarnya. Bisa juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diambil atau pengalaman baru yang sedang mereka amati. Baik dari pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya. Nah, yang artinya proses belajar tersebutlah yang akan merubah individu dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak terampil menjadi lebih terampil, yang tidak tahu akan menjadi lebih tahu dengan apa yang telah mereka pelajari. Nah, semakin ia belajar, semakin itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan lingkungannya. Setelah mengetahui apa itu hakikat belajar, nah sekarang masuk ke hakikat mengajar.
Hakikat mengajar ini, unsur yang paling terpenting di dalamnya adalah bagaimana seorang guru dalam mengarahkan siswanya untuk belajar. Belajar adalah suatu aktivitas seorang guru dalam mentransfer ilmu kepada siswanya dan menolong siswa untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan, pandangan-pandangan ilmu lainnya, sehingga terjadinya proses belajar di dalam kelas. Tolak ukur bahwa siswa telah belajar dengan baik adalah siswa yang telah mempelajari apa yang seharusnya ia pelajari, sehingga indikator hasil belajar yang diinginkan telah tercapai oleh siswa tersebut. Nah, yang terakhir ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran ini adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa, dan bagaimana seorang guru dalam membelajarkan siswanya. Tidak hanya dari pengetahuan saja, melainkan dari perkembangan, perubahan tingkah laku, dan pertumbuhan siswanya. Sehingga dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Nah, pembelajaran ini fungsinya ada terbagi dua. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Seperti halnya metode. Metode ini metode apa yang cocok digunakan dalam saat pembelajaran dimulai atau saat pembelajaran berlangsung. Lalu ada strategi. Strategi apa yang cocok, strategi apa yang harus digunakan untuk mengkondisikan atau melihat suasana kelas agar menjadi efektif. Lalu ada tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, materi apa yang akan dibahas saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, fungsinya pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses ini, seorang guru alangkah baiknya menyiapkan atau mempersiapkan media pembelajaran atau RPP-nya sebelum pembelajaran tersebut dimulai. Nah, proses tersebut dapat tercapainya hasil indikator yang telah dibutuhkan oleh anak tersebut. Cukup sekian pembahasan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.